Jokowi beberapa pekan lalu menyatakan dukungannya untuk revisi UU KPK saat ini. Ia mengklaim tidak menandatangi pengesahan UU KPK pada 2019 lalu, yang memunculkan aksi demonstrasi besar-besaran di seluruh Indonesia. Sejumlah anggota DPR RI dan pengamat ramai-ramai membantah keras pernyataan itu. Bahkan, pernyataan Jokowi dianggap sebagai sikap lepas tangan atau cuci tangan. Kritik terbaru dilontarkan anggota Komisi 3 DPR RI, Sarifuddin Suding. Legislator dari fraksi PAN itu blak-blakan menyebut pernyataan Jokowi sebagai pencitraan semata. Menurut Suding, jika ingin membuka fakta sebenarnya, gagasan revisi UU KPK justru berasal dari pihak istana. Namun, DPR RI diminta menjadi pengusul. Kalau mau jujur lagi, kita mau tarik lagi ya sebagai intelektual dadernya. Dalam bahasa hukum itu, dalam hal revisi Undang-Undang KPK itu ya sebenarnya Jokowi, kata Suding kepada wartawan, Kamis, 19 Februari 2026. Namun, ia menegaskan bahwa ketika itu DPR diminta menjadi pengusul. Cuma diminta kepada DPR sebagai pihak penginisiasi supaya dia menjaga citranya. Untuk lepas tangan, ujar Suding. Legislator yang mewakili daerah pemilihan Sulawesi Tengah itu menegaskan, revisi UU KPK tidak mungkin berjalan tanpa persetujuan Presiden. Ia menunjuk bukti bahwa saat itu Jokowi mengirimkan surat Presiden, Surpres, dan menugaskan wakil pemerintah untuk membahas pasal-pasal revisi bersama DPR. Nah itu kan berarti pada ketika itu berarti Jokowi setuju dong. Ya kan, dalam pembahasan UU sampai diparipurnakan, ucap Suding. Terkait Jokowi yang pada akhirnya tidak menandatangani UU KPK hasil revisi, Suding menyebut hal itu tidak menggugurkan tanggung jawab Presiden. Menurut dia, Jokowi sangat paham bahwa meskipun tidak ditandatangani, undang-undang tersebut akan tetap berlaku secara otomatis sesuai amanat konstitusi. Kenapa dia tidak tanda tangan supaya menjaga citra lagi bahwa seakan-akan dia tidak setuju? Iya kan begitu. Ini kan hanya politik akal-akalan aja ini. Kita juga kadang muak melihat yang seperti itu, ungkap Suding. Politikus PAN ini pun meminta Jokowi untuk berhenti melempar bola panas ke DPR dan berbicara jujur. Sudahlah, enggak usahlah selalu menjaga membuat pencitraan apa, menjaga ini dan sebagainya dan sebagainya. Saya kira sudah cukuplah buat Pak Jokowi, bicaralah yang jujur. Tegas Suding. Pernyataan Jokowi. Sebelumnya, Jokowi menyatakan setuju dengan usulan mantan Ketua KPK Abraham Samad kepada Presiden Prabowo Subianto untuk mengembalikan marwah KPK lewat UU yang lama. Ya, saya setuju. Bagus, ujar Jokowi, seusai menyaksikan laga Persis Solo melawan Madura United di Stadion Manahan, Jumat, 13 Februari 2026. Namun, ia buru-buru menepis tanggung jawab atas revisi tahun 2019 dengan alasan bahwa belai tersebut adalah inisiatif DPR. Itu dulu inisiatif DPR loh. Jangan keliru ya. Inisiatif DPR. Tapi saya tidak pernah tanda tangan. Dalihnya. Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal menepis pernyataan Jokowi. Cucun menyebut bahwa masyarakat kini sudah cerdas sehingga mengerti alur revisi UU KPK yang dianggap melemahkan lembaga anti rasuah tersebut. Cucun mengungkapkan, DPR tidak mungkin berjalan sendiri melakukan revisi UU KPK tanpa adanya perintah atau persetujuan Presiden saat itu. Masyarakat itu sudah cerdas. Beliau itu Presiden masa DPR bisa jalan bahas undang-undang tanpa surpres, surat Presiden, kata Cucun di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 18 Februari 2026. Cucun menambahkan, seluruh undang-undang yang dibahas di DPR pasti melalui surat Presiden atau surpres. Masyarakat udah cerdas sekarang nggak mungkin ada undang-undang jalan tanpa surat dari Presiden, tandasnya. Bantahan Sekjen Golkar dan legislator fraksi PKB. Bantahan senada sebelumnya disampaikan Sekretaris Jenderal, Sekjen, Partai Golkar Sarmuji. Sarmuji menekankan, saat itu pembahasan revisi UU KPK lama dilakukan oleh DPR dan pemerintah. Ya proses penyusunan undang-undang itu kan kedua belah pihak ya, DPR dan pemerintah. Ujar Sarmuji saat ditemui di kantor DPP Golkar, Jakarta Barat, Jumat, 13 Februari 2026, malam. Senada,
Anggota Komisi 3 DPR RI dari fraksi PKB Abdullah menyoroti tajam pernyataan Jokowi yang merasa tak berperan dalam revisi UU KPK pada 2019 silam. Abdullah mengatakan, Jokowi pada saat itu mengirim tim perwakilan pemerintah untuk melakukan pembahasan bersama DPR RI terkait perubahan blade lembaga KPK. Jadi pernyataan Presiden ke-7 Joko Widodo yang intinya merasa tidak berperan dalam pengesahan UU KPK 2019 atau UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK tidak tepat, ujar Abdullah saat dikonfirmasi, Senin, 16 Februari 2026. Revisi UU KPK ini dibahas bersama oleh DPR dan pemerintah. Sambungnya, politikus PKB itu pun menegaskan bahwa klaim Jokowi tak menandatangani hasil RUU KPK yang telah disahkan, tak berarti kepala negara menolak blade baru tersebut. Abdullah kemudian mengutip bunyi pasal 20 ayat 2 UUD 1945 yang mengatur dalam proses perancangan suatu UU. Soal tidak ditandatanganinya UU KPK terbaru oleh beliau, hal tersebut tidak berpengaruh apa-apa karena berdasarkan pasal 20 ayat 5 UUD 1945, UU tetap berlaku 30 hari setelah disahkan dengan atau tanpa tanda tangan Presiden. Sambungnya, ICW sebut Jokowi cuci tangan. Kepala Divisi Hukum dan Investigasi Indonesia Corruption Watch, ICW, Wana Alamsyah mengatakan, pernyataan Jokowi terkesan paradoks dan berupaya mencuci tangan atas kesalahan dulu, yakni merevisi UU KPK lewat UU Nomor 19 Tahun 2019. Wacana merevisi UU KPK yang disampaikan oleh mantan Presiden ke-7 Joko Widodo penuh paradoks dan upaya untuk mencuci tangan kesalahan yang lama, kata Wana saat dihubungi wartawan, Senin, 16 Februari 2026. Sebab, kata Wana, Jokowi merupakan salah satu kontributor terbesar dalam pelemahan KPK yang proses revisinya sangat singkat, yaitu kurang lebih hanya 13 hari. Dia mengatakan, ada dua alasan Jokowi disebut berkontribusi besar dalam revisi UU tersebut yaitu, pertama, pada tanggal 11 September 2019 ia mengeluarkan surat Presiden dan mendelegasikan Menkumham dan Menpan RB mewakili dari sisi eksekutif untuk membahas tentang revisi UU KPK. Kedua, mantan Presiden Jokowi tidak mengeluarkan Perpu ketika ada protes besar di September 2019. Padahal ia memiliki hak untuk melakukan hal tersebut, ujar Wana. Boyamin ungkit peran Presiden. Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia, MAKI, Boyamin Saiman, juga mengkritik Jokowi yang kini mendukung UU KPK kembali direvisi. Boyamin menilai, revisi UU KPK 2019 lalu terjadi karena kontribusi dari Jokowi saat menjabat sebagai Presiden. Kepada yang terhormat Pak Joko Widodo, Presiden ke-7 RI, mohon tidak mencari muka pada isu Undang-Undang KPK yang nyata-nyata diubah pada masa beliau, yaitu tahun 2019, kata Boyamin dalam keterangannya melalui video, Minggu, 15 Februari 2026. Boyamin mengatakan, jika ketika itu Jokowi tidak setuju terhadap revisi UU KPK, mestinya pemerintah tidak mengirimkan perwakilan untuk membahas RUU tersebut bersama DPR. Tapi nyatanya kan dikirim putusan untuk membahas bersama DPR. Artinya pemerintah setuju. Jadi jangan kemudian sekarang membalik bahwa tidak setuju dengan bukti tidak tanda tangan, tuturnya. Boyamin mengatakan, meski Jokowi memberikan pembelaan dengan tidak menandatangani revisi UU KPK, UU tersebut tetap berlaku secara sah setelah 30 hari. Jadi ya kalau sekarang ngomong bahwa tidak tanda tangan itu, sekali lagi saya mengatakan itu adalah cari muka, supaya rakyat seakan-akan terperdaya. Tapi saya kan masih ingat betul, ucap dia. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.